Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini tentang rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini artinya adalah menyamakan akun balance ya atau saldo cash kita di perusahaan dengan bank. Nah, ini contoh deposit. Ketika perusahaan kita mau deposit uang ke bank, kita harus ngisi form seperti itu. Nah, kalau ini contoh cek. Jadi kalau perusahaan kita mau membayar expenditure atau pengeluaran pakai cek seperti ini ya. Jadi nama perusahaan dan seterusnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang prosedur rekonsiliasi ya. Rekonsiliasi ini kan tadi adalah menyamakan atau membuat penyesuaian atau mengkoreksi ya saldo cash yang ada di perusahaan dengan cash balance atau saldo cash yang ada di bank. Jadi semua uang perusahaan itu ada di bank atau terkait dengan bank, tetapi ternyata setelah bank memberikan statement atau laporan, ternyata bank statement dari bank itu beda sama catatan kita di buku perusahaan ya. Jadi kita melakukan proses rekonsiliasi. Proses rekonsiliasi itu adalah menyesuaikan ya saldo cash antara laporan bank dengan laporan atau pencatatan yang ada di perusahaan. Itu ya arti rekonsiliasi. Nah, penyesuaian apa saja atau koreksi apa saja? Adjustment ya, adjustment ini penyesuaian. Untuk bank biasanya ada yang harus disesuaikan. Jadi bank itu ada namanya deposit in transit. Artinya ketika kita depositkan uang, jadi kita mau masukin uang ke bank, itu banknya belum memasukkan uang itu ke saldo kita. Jadi posisi uangnya masih in transit. Jadi belum masuk, makanya harus di plus ya, harus ditambah di sisi banknya. Kemudian outstanding check. Outstanding check ini ada cek beredar artinya. Jadi ada cek, kita bayar sesuatu pakai cek dan itu masih beredar. Jadi orang yang memegang cek kita itu belum mencairkan ke bank, makanya harus dikurangi uang kita di bank. Untuk bank error itu bisa plus bisa minus, tergantung salah catat banknya, angkanya kelebihan atau kekurangan, kayak gitu ya. Kemudian penyesuaian yang di kita di pihak perusahaan yang books ya, itu notes collected by bank. Jadi bank itu mengkoleksi hutang. Jadi orang-orang bayar hutang atau bayar piutang ke perusahaan kita itu bayarnya ke bank. Nah, di perusahaan kita nggak tahu, maka harus kita tambah sesuaikan dengan saldo bank. Kemudian NSF checks. NSF check ini artinya adalah cek not sufficient fund. NSF not sufficient fund artinya adalah cek yang nggak ada uangnya di bank, jadi cek itu nilainya kosong, maka harus dikurangi nilai ceknya. Jadi ada yang bayar menggunakan cek, ternyata cek itu nilainya nggak ada, jadi harus dikurangi. Kemudian yang dikurangi lagi cek print atau biaya administrasi dari bank. Nah, itu kita nggak tahu, kita harus lihat buku rekening kita, ternyata ada biaya admin. Kemudian book error sama seperti pihak bank, ada kesalahan pencatatan di perusahaan, bisa di debit, bisa di kredit, bisa plus, bisa minus. Kemudian baru ketemu correct balance atau balance yang nilainya sudah benar, dan itu angkanya harus sama antara yang di perusahaan yang dicatat di buku sama yang di bank yang dilaporkan di statement ya. Dari sini kita setelah sama balance-nya, baru kita bikin jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan sesuai dengan kejadian-kejadian mana yang telah terjadi di perusahaan kita. Oke, jadi misalnya kita lihat apakah statement bank itu ada deposit in transit atau ada notes collected by bank ya. Notes tadi piutang yang dibayar ke bank langsung. Kemudian apa ada cek yang dananya kosong ya di bank. Jadi ada yang bayar cek, kita udah catat dapat pemasukan, ternyata ceknya kosong, maka harus dikurangi di pihak kitanya ya kan. Kemudian apa ada biaya admin dari bank, nah kita harus kurangi ya. Kemudian apakah ada error yang dicatat oleh bank, nah kita harus debit atau kredit sesuai dengan error salah catat angkanya seberapa ya. Kalau selisihnya itu minus ya harus di kredit, kalau selisihnya plus ya harus di debit cashnya. Oke, seperti itu jurnal penyesuaiannya. Nah, nanti kita akan masuk ke contoh setelah ini. Ini dilihat lagi, disimak. Oke. Nah, setelah
hitung balance yang benar atau correct balance, saldo yang benar sudah dapat, kita masuk ke contoh soal. Nah, ini contoh rekonsiliasi yang sudah saya siapkan sesuai dengan buku ya, buku akuntansi pengantar kita. Jadi di sini sudah ditulis soalnya ya. Saldo bank tanggal 30 April tahun 2014 sebesar 15.907,45. Sedangkan saldo yang ada di perusahaan kita ternyata tidak sama nilainya dengan bank. Tapi saldo yang kita catat atas uang kita yang di bank itu 11.589,45. Jadi ada selisihnya. Nah, selisihnya ini kita telusuri ya. Ternyata setelah ditelusuri kita harus menyesuaikan karena ada deposit in transit. Artinya ada deposit yang masuk, ada orang yang memasukkan uang ke bank tapi belum masuk, jadi masih in transit. Nah, itu diterimanya ternyata tanggal 1 bulan 5. Jadi dia deposit tanggal 30 bulan 4, belum masuk ya. Jadi masuknya tanggal 1 bulan 5. Sebesar berapa? Sebesar 2.201,40 ya. 2.201,40 dolar. Nah, itu ada deposit in transit ya. Udah ngisi formulir tanggal 30 bulan 4, tapi ternyata belum masuk uangnya di akun saldo perusahaan kita. Masuknya tanggal 1 bulan 5. Kemudian yang kedua, ternyata ada outstanding check ya. Apa tadi? Yaitu cek yang masih beredar. Ya, jadi kita ada bayar misalnya bayar pembayaran listrik atau pembayaran apa, itu kita bayar pakai cek, tapi ceknya belum dicairkan sama perusahaan listriknya misalnya. Banyak ya pengeluaran lain yang misalnya belum dicairkan ya, misalnya cek nomor 453 ya, apalagi nomor cek yang belum dicairkan sama perusahaannya, misalnya cek nomor 457 misalnya perusahaan iklan, kemudian cek nomor 460 misalnya bengkel. Jadi perusahaan-perusahaan lain tuh belum mencairkan uang yang kita bayar pakai cek gitu ya. Nah, ditotalkan semua cek nomor itu totalnya 5904. Oke. Nah, ini cek yang beredar. Jadi cek yang sudah kita tulis, kita tanda tangan, tapi orang-orang itu belum mencairkan ceknya ke bank. Oke, ada kejadian error apalagi misalnya yang di buku ini. Oke, kita lihat contoh soalnya di buku masing-masing ya. Jadi terjadi error, yaitu perusahaannya kita ini ya, yang di soalnya ini dia salah mencatat cek ya. Cek nomor sekian-sekian itu salah catat angkanya. Angkanya itu 1226 ya, salah catat 1226. Harusnya dia catatnya 1262. Nah, jadi pas perusahaan ngeluarin cek, dia tulis terjadi pengeluaran 1226. Harusnya dia catatnya terjadi pengeluaran 1262. Ini selisihnya 36 dolar ya. Jadi cashnya harus ditambah 36 dolar nanti jurnal penyesuaiannya ya. Oke, kemudian apalagi dicari lagi yang sebelumnya tadi ya, poin-poinnya. Ternyata ada memo dari bank atau semacam laporan dari bank ya. Ada cek kosong ya, not sufficient fund, dana yang tidak cukup, not sufficient fund check. Ini cek yang dananya tidak cukup ya, not sufficient fund check. Ada kemudian not collected by bank, jadi piutang ya, yang dibayar langsung atau dikolek oleh bank langsung ya, piutang. Jadi dia nggak bayar ke perusahaan kita, tapi dia langsung ke nomor rekening kita. Kemudian ada biaya administrasi dari bank. Nah, ini adalah nilai-nilainya ya. NSF-nya ada 42560. Kemudian piutangnya ada 1000, plus bunga ada 50. Kemudian ada biaya bank 30 ya. Totalnya 1035. Kemudian itu piutang collectednya 1035, 1035. Kemudian administrasi 30 dolar. Jadi banknya ada biaya admin sebesar 30 dolar. Dari sini semuanya kita lihat, kita bikin jurnal ya. Nah, tapi sebelum bikin jurnal kita hitung dulu, samakan dulu saldo balance-nya.
Oke, untuk yang pihak bank itu saldo balance-nya sudah ketemu 12.204,8, yaitu dari 15.907,45 ditambah 2201,40 dan dikurangi 5.904 ketemunya 12.204,84. Nah, itu aja dari pihak bank yang harus disesuaikan saldonya atau yang perlu dihitung saldo balance-nya berapa ya. Karena bank itu terkait dengan DIT, deposit in transit ya. Berarti harus ditambah karena ada orang deposit ke bank tapi belum tercatat, jadi harus ditambah. Kemudian cek outstanding, cek beredar, berarti ada pengeluaran dari saldo bank kita tapi belum tercatat keluar karena yang megang cek belum mencairkan, berarti minus. Jadi 15.907,45 saldo yang di bank tadi ditambah 2201,40 dikurang 5904,00 hasilnya 12.204,84. Nah, kayak gitu untuk menghitung saldo balance banknya, berapa sih correct balance-nya atau saldonya yang benar ya, yang udah dihitung ulang. Warna biru saya buat untuk yang saldo di perusahaan, di buku perusahaan. Itu angkanya harus ketemu sama 12.204,84. Nah, itu dari angkanya dari 11.589,45 ditambah 36 ditambah 1035 dikurangi 425,60 dan dikurangi 30 biaya admin bank. Oke, kenapa plus 36? Karena perusahaan salah catat ya, terlalu sedikit, harus ditambah 36. Kemudian yang orang bayar piutang ke bank itu kita nggak tahu, dia langsung bayar ke bank, ke saldo bank kita, jadi kita tambahin bahwa orang itu udah bayar piutangnya sebesar berapa, 1035. Kemudian yang 425 itu apa itu, cek kosong, ya udah berarti harus kita kurangi karena ceknya kosong, orang bayar ke kita ceknya kosong. Kemudian administrasi 30 ya udah harus dikurangi. Nah, ini saya lingkari, yang merah-merah itu yang penyesuaian yang di bank, yang biru-biru itu penyesuaian yang di buku perusahaan. Untuk jurnalnya itu yang biru-biru yang di sebelahnya itu ya. Jadi kalau untuk jurnal, yang bikin jurnal adalah pihak perusahaan yang bikin jurnal penyesuaian. Pihak perusahaan yaitu yang akuntannya. Jurnalnya itu contohnya ya. Jadi yang dibikin jurnal cuma yang warna biru aja. Yang penyesuaian di bank nggak perlu, itu urusan bank ya. Jadi jurnal penyesuaiannya itu untuk yang error itu 36 itu ya udah catat cash sama account payable ya. Orang bayar pakai cek ya. Ya udah piutangnya dibayar berarti cash masuk 36 dan account payable ada muncul 36. Itu doang akunnya, penyesuaiannya aja ya. Karena akun sebelumnya dia catatnya cash account payable 1226, berarti harus ditambah 36. Ya udah catat cash dan account payable 36. Oke. Kemudian untuk NSF ceknya 425,60. 425,60 ini ya sudah, NSF cek itu berarti orang mau bayar cek ke kita atau mau bayar piutang tapi kosong ya. Ya sudah, berarti harus dikurangi karena ternyata ceknya kosong. Kenapa saldo jurnalnya account receivable dan cash? Karena sebelumnya kita sebagai akuntan sudah catat cash diterima dan account receivable ya. Nah, tetapi ternyata ceknya kosong, ya sudah account receivable dan cash. Kemudian untuk not collected-nya, piutang yang dibayar langsung ke bank, not collected by bank, itu 1035, 1000-nya piutangnya, 50-nya bunganya, kemudian 15-nya biaya admin bank untuk piutang yang diterima oleh bank ini. Nah, itu mencatatnya cash dan miscellaneous expense ya. Cashnya 1035, miscellaneous expense-nya 15. Kemudian not receivable ya, utang jangka panjangnya tadi 1000. Kemudian interest revenue ya, itu sebesar berapa itu, 50 ya. Interest itu bunga. Oke, kemudian apalagi. Oke, untuk biaya admin yang terakhir ya 30, ya sudah catatnya miscellaneous expense dan cash ya. Miscellaneous expense itu pengeluaran lain-lain artinya, sama cash sebesar berapa, debit 30, kredit 30. Nah, udah, jurnalnya cuma begitu aja. Berarti jurnalnya ada
ya. 1, 2, 3, 4. Nah, oke, segitu saja untuk materi rekonsiliasi. Kita ketemu di materi selanjutnya. Saya harap semuanya bisa memahami dan menyelesaikan latihan soal selanjutnya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.